penyalahgunaan hak, bukan perbuatan hukum, dan akibat perbuatan hukum. Saya akan menjelaskan tentang perbuatan hukum. Perbuatan hukum segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak-hak dan kewajiban. Perbuatan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan hukum sepihak. Hukum sepihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja tetapi memunculkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Contohnya itu menjadi dua. Pembuatan surat wasiat pasal 1457 KUH Perdata dan pembelian hibah suatu benda pasal 1666 KUH Perdata. Perbuatan hukum dan dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak tersebut. Contohnya, persetujuan jual beli pasal 1457 KUH Perdata dan perjanjian sewa menyewa pasal 1548 KUH Perdata. Saya akan menjelaskan tentang apa itu hak. Menurut Suejono-Suekanto, pengertian hak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hak searah atau relatif, hak yang berhubungan dengan hukum perkaitan atau perjanjian. Yang kedua, hak jamak arah atau absolut, hak yang berhubungan dengan hukum tata negara, hak kepribadian, hak kekeluargaan, dan hak atas objek material. Saya akan menjelaskan lagi tentang macam-macam hak. Macam-macam hak terbagi menjadi 5, yaitu hak absolut, kedua hak individual dan hak sosial, ketiga hak legal dan hak moral, keempat hak positif dan hak negatif, kelima hak khusus dan hak umum. Saya akan menjelaskan yang pertama, hak absolut. Hak absolut adalah hak yang sifatnya mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dan tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan atau situasi tertentu. Yang kedua, hak individual dan hak sosial. Hak individual adalah semua hak yang didapatkan oleh setiap orang terhadap negara, di mana negara tidak boleh mengganggu setiap orang untuk mendapatkan hak-hak individunya. Hak sosial adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap orang dalam kaitannya untuk kepentingan bersama di dalam suatu negara. Yang ketiga, hak legal dan hak moral. Hak legal adalah suatu hak yang diterima setiap warga negara berdasarkan hak atas hukum dalam salah satu bentuk. Yang kedua, hak moral adalah suatu hak yang diterima setiap individu berdasarkan atas prinsip atau peraturan etis. 4. Hak positif dan hak negatif. Hak positif adalah hak yang sifatnya positif jika seseorang berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Hak negatif adalah suatu hak yang sifatnya negatif jika seseorang bebas untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Yang kelima, hak khusus dan hak hukum. Hak khusus adalah hak yang timbul dalam suatu hubungan khusus antara beberapa individu karena fungsinya khusus yang dimiliki setiap orang terhadap orang lain. Hak umum adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena fungsi atau hubungan tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak misuse penrage. Ada bahasa Prancis disebut abus de droit dan misbruik penrage dalam bahasa Belanda. Penyalahgunaan hak menurut abus de droit dan misbruik penrage yaitu yang pertama, perbuatan yang tidak patut, yang kedua, untuk merugikan orang lain. Gugatan yang diajukan atas penyalahgunaan hak abus de droit misbruik penrage tersebut adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Sekian, terima kasih. Kenalin, nama aku Nova. Aku bakal jelasin tentang bukan perbuatan hukum dan akibat dari perbuatan hukum. Jadi bukan perbuatan hukum itu ada apa aja sih? Langsung aja kita mulai penjelasannya. Bukan perbuatan hukum. Menurut Suroso, beliau menjelaskan bahwa untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya
melakukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum gitu. Jadi bisa dikatakan nih bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan hukum itu menjadi unsur pokok dari perbuatannya tersebut gitu. Jadi itu kayak seharusnya menjelaskan perbuatan hukum itu dibagi atas dua macam. Yang pertama itu ada Zakwarming. Itu adalah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta orang lain itu untuk kepentingannya. Contohnya tuh kayak gini, misalnya si A sakit nih, terus dia tidak dapat mengurus segala kepentingannya. Nah, tanpa diminta A, B itu mengurus kepentingannya. A, B wajib meneruskan untuk mengurus segala kepentingan dari si A sampai si A ini tuh sembuh gitu. Dan bisa gituin kepentingannya sendiri lagi. Hal ini tuh ada di dalam pasal 1354 KUH Perdata. Yang kedua ada Onverschildelik betaling. Berikut ialah orang yang membayar utang kepada orang lain karena ia mengira mempunyai utang yang sebenarnya atau tidak. Hal ini tuh diatur dalam pasal 1359 KUH Perdata. Selanjutnya lagi ada perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan yang dilarang oleh hukum itu perbuatan yang melawan hukum atau disebut juga berikut itu adalah sebuah perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat yang bersalah itu menggantikan kerugian yang ditimbulkan. Jadi kayak dia itu harus menggantikan segala kerugian yang dia timbulkan. Itu terdapat dalam 1365 KUH Perdata. Nah, lebih lanjut itu perbuatan tersebut dikatakan perbuatan yang melakukan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Yang dimaksud dengan hukum bukan hanya berupa undang-undang aja, melainkan termasuk juga hukum yang tertulis yang harus ditaati oleh masyarakat atau orang yang ada yang bersangkutan dalam peraturan tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada akibat dari hukum. Apa aja sih akibat-akibat dari hukum tersebut dari adanya sebuah peraturan, mulai dari sanksinya ataupun dari kegunaannya sendiri gitu. Soroso juga pernah bilang dalam bukunya mengenai akibat dari hukum. Beliau mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat suatu tindakan dari hukum itu sendiri. Misalnya contohnya itu kayak perbuatan dalam wasiat, pernyataan berhenti dalam menyewa suatu barang gitu. Yang pertama itu ada lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya itu kayak pada waktu kita di bawah 21 tahun kita dinamakan tidak cakap dalam hukum, tetapi ketika kita sudah beranjak 21 tahun
pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum. Ini tuh contohnya kayak misalnya pada waktu kita masih belum umur 21 tahun nih, kita kan dinamakan tidak cakap hukum. Jadi kayak kita masih bisa diampuni karena kita masih kecil gitu. Tapi karena kita udah 21 tahun, kita dianggap sudah dewasa dan kita harus bertanggung jawab atas kesalahan maupun atas apapun pokoknya perbuatan yang kita lakukan apabila kita melanggar hukum gitu. Nah, yang kedua ada lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lainnya. Contohnya itu kayak misalkan nih, ada orang yang mengadakan perjanjian jual beli. Jadi kayak A mengadakan perjanjian jual beli dengan B gitu. Maka lahirlah hubungan hukum antara A dengan B. Waktu udah dibayar lunas, hubungan A sama B tadi ini tuh ya udah lenyap. Jadi mereka punya hubungan sebatas hubungan hukum antara jual beli tanah gitu. Jadi waktu kayak jual beli tanah ini udah selesai, maka hubungan A dan B secara hukum juga selesai. Maksud saya di sini bukan kayak ya mereka tetap temenan, tapi untuk di mata hukum mereka tidak ada hubungan lagi gitu. Yang ketiga itu ada lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Kayak contohnya ada orang pencuri nih, dia diberi sanksi hukuman atas perbuatannya itu mencuri. Karena pencuri tersebut mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara hukum ya melawan hukum gitu. Jadi dia harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang melawan hukum. Selanjutnya ya pokoknya kayak gitulah ya, akibat dari perbuatan hukum itu ada 3 yang tadi dikategorikan dalam hal tersebut. Jadi berdasarkan penjelasan yang aku bilang tadi, kita dapat simpulin nih bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak. Sedangkan bukan perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Kemudian akibat hukum diartikan sebagai akibat dari suatu tindakan hukum. Jadi ya pokoknya sesuai dengan yang aku jelasin di atas sih, kayak intinya saat kita udah dewasa, kita tuh dinamakan udah cakap dalam hukum, udah siap menerima segala konsekuensinya. Dan di mata hukum kita tuh punya hubungan gitu sama orang lain, hubungan hukum, hubungan sewa menyewa atau hubungan jual beli gitu. Terus juga tadi akibat hukum yang ketiga itu soal sanksi. Jadi kayak karena ya lanjut sih dari yang hukum pertama, dari yang akibat hukum pertama sampai kedua tidak berulang. Yang ketiga ini sama juga, dia memiliki sanksi atas segala perbuatan ini. Jadi kita akankah lebih baik apabila kita bisa menjaga perilaku kita supaya kita tidak mendapat sanksi dari hukum gitu. Jadi kita kayak lakuin hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban kita aja. Kita jangan mengambil hak orang lain, jangan mengambil kewajiban orang lain, jangan mengambil milik orang lain, karena itu melanggar hukum. Jadi kita sebagai subjek hukum, kita bisa dihukum atas perbuatan kita. Kayak gitu aja penjelasan dari kelompok aku. Aku Nova dan tadi Ripka. Kita mau undur diri. Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton videonya ini. Pokoknya makasih banget. Semoga video kita bisa kalian ngerti dan
bisa jadi bahan referensi kalian belajar. Makasih.